menjelaskan materi tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Silakan disimak. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Rizky pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, biar kita pada semangat, kita salam PPK yuk. Yuk. 1, 2, 3, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yo, tadi kan udah semangat salam PPK-nya, tepuk PPK harus lebih semangat lagi ya. Yuk kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Wah, pada semangat anak ibu. Sekarang ini kita akan belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Sekarang ibu akan nanya sama Rizky, sumber daya alam apa yang kamu ketahui? Air, udara. Nah, itu juga benar. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya kayak air. Air juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Rizky kan, dari mandi, air minum, ya kan? Ya. Semuanya itu kan. Sumber daya alam dapat diperoleh dari lingkungan. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Apabila kita tidak menjaga, akan berkurangnya jumlah mutu sumber daya alam. Contohnya, kerusakan hutan, pencemaran sungai nih. Kalau sungai pencemaran, airnya itu kan pasti bau, segala macam kan. Rizky mau mandi pakai air yang udah tercemar oleh limbah? Tidak. Ataupun ada sampah-sampahnya? Tidak. Tidak kan, nah makanya kita harus menjaga lingkungan. Nah sekarang ibu tanya lagi sama Rizky, apa saja upaya pelestarian sumber daya alam? Banyak sumber daya alam. Iya, pintar. Yang pertama itu memperbanyak sumber daya alam. Nah yang bisa diperbanyak itu hewan dan tumbuhan, ya kan? Ya. Nah contohnya Rizky pengen punya mau makan ayam terus, daging ayam terus, maka kita harus membuat peternakan ayam. Jadi kita lestarikan terus. Jadi yang Rizky makan masih ada anaknya, masih bisa dimakan secara terus menerus kalau kita memperbanyaknya, ya kan? Iya. Nah, tadi kan ada yang banyak sumber daya alam, berarti kita harus membuat peternakan seperti ayam. Jadi nanti ini bisa kita makan dan kita kembang biakan ya, dengan cara memberi makan dan merawatnya. Terus yang kedua, memelihara sumber daya alam perlu diikuti tindakan pelestarian dan pemeliharaan. Nah, contohnya hutan yang gundul. Kalau udah gundul tuh kan pasti panas, gersang kan. Jadi harus kita tanam kembali. Iya. Nah, juga perlu pemeliharaan. Contohnya nih, Rizky kan udah punya nih tanaman di rumahnya. Itu perlu kita siram, ya kan? Ya. Nah, nanti kita coba praktek secara langsung ya menyiram tanaman, memeliharanya. Paham? Paham. Tadi kan kita udah belajar tentang melindungi sumber daya alam. Nah, dengan menyiram tanaman itu bentuk melindungi sumber daya alam. Coba Rizky, yuk siram tanamannya seperti apa? Yuk, sebelah sininya mana? Wah, pinter Rizky. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam, hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Nah, yang terakhir, menghemat sumber daya alam. Nah, sekarang kalau menghemat sumber daya alam itu contohnya kayak mana sih? Mematikan lampu yang sudah tidak terpakai, habis mandi kerannya ditutup, tidak boleh kebuang airnya. Itu adalah menghemat sumber daya alam, menggunakan kendaraan umum. Nah, sekarang ini gua akan menjelaskan sampah itu penyebab terbesar yang ada di Indonesia kan. Di mana-mana ada sampah, ya kan? Rizky, kalau jalan ke depan ada sampah nggak? Ada. Rizky, kalau keluar sedikit ada sampah nggak? Ada. Rizky suka buang sampah sembarangan nggak? Enggak, pintar. Nih, sampah itu dibagi menjadi dua, Rizky. Yang pertama ada organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan. Contohnya seperti kulit telur, sampah dapur, dan daun kering. Itu mudah terurai. Paham? Paham. Nah, kalau anorganik
itu adalah kebalikan dari organik, yaitu sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit terurai. Contohnya ada kaleng bekas, botol, plastik. Itu susah banget loh terurai, bisa sampai 1000 tahun. Jadi nih Rizky mau nanya Bu Guru, Rizky kalau keluar sering lihat botol yang berserakan, plastik. Nah itu tuh berbahaya loh buat lingkungan. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Iya. Nah sekarang Ibu akan nih biar Rizky tahu nggak sih, bisa nggak sih botol dimanfaatkan? Bisa kan? Nah yuk kita coba kita manfaatkan botol bekas. Nah kan dia kan sulit terurai, maka kita buat jadi benda yang bermanfaat. Yuk kita tonton dulu bagaimana cara membuatnya. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya, yaitu pertama kita gunting dulu botol bekas. Hati-hati ya teman-teman dalam menggunting, jangan sampai tangan kalian terluka. Ini kan sudah menonton bagaimana cara mengolah botol bekas, ya kan? Iya. Sekarang kita buat langsung ya. Ya. Sudah paham? Sudah. Oke, yuk kita langsung buat. Nah, tadi kan Rizky sudah menonton videonya kan? Ya. Sudah paham cara pembuatannya? Sudah. Nah, sudah paham, kita langsung saja ya, yaitu dengan bahan-bahan botol, kertas putih, pensil untuk menggambar, spidol, pensil warna, double tip, serta pita, dan terakhir ada penggaris. Yuk kita langsung saja ya. Kita ukur, tadi ini kan udah kita ukur sekitar, Ibu potongin aja ya biar aman, nanti Rizky takut. Botolnya kita ukur 10 cm ya, kanan. Nah ini punya Rizky kan, yang punya Ibu ya. Nih Ibu sediain kertas untuk melapisi botolnya. Ini juga kita ukur lebih dari 10 cm. Yuk kita ukur seperti ini, lalu kita gunting. Ini Rizky, yuk coba gunting dulu. Bisa? Nggak bisa, yuk Ibu bantu ya. Ya, sekarang kita lem dulu, lem double tip. Kita double tip. Nih, ambil di bagian bawah dan atas. Rizky ini sudah ditempeli lem, sudah. Yuk, nah sekarang Rizky pilih kertasnya mau digambar apa, terserah Rizky. Mau gambar love ataupun apa, terserah Rizky. Apa bintang, terserah, sesuai kreasi Rizky. Nah kita kan sudah menghiasnya kan. Nah sekarang kita tempel nih botol yang sudah kita lem. Yuk kita coba dulu lemnya. Nah Rizky daripada copot kan lemnya, yuk kita tempel. Nah kalau sudah, kita hiasi pakai pita biar lebih cantik. Pegang Rizky. Rizky mau buat pita ya, semana segini cukup. Nah, mau diikat boleh, dibuat pita juga boleh. Nah ini udah pada ditempelin maka jadi. Yuk sekarang kita masukin pena-penanya. Nih masukin, kan jadi rapi, nggak berantakan ya kan? Iya. Ya sekarang Ibu akan menyebutkan manfaat dari barang bekas. Manfaatnya yaitu yang pertama mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua mencegah timbulnya penyakit di sekitar kita. Kalau banyak sampah pasti banyak penyakit kan? Iya. Yang ketiga menambah pengetahuan dan pengasahan kreativitas. Yang keempat menghemat pengeluaran.
nih kalau kita buat kayak ini kita nggak bakal beli lagi kan kalau ada buat wadah-wadah pena. Iya. Iya kan? Iya. Yang kelima, menambah penghasilan. Nah kalau Rizky pintar buatnya bagus, Rizky jualin ke teman-teman Rizky pasti dapat duit dan nambah uang jajan ya kan. Nah tadi kan ibu udah menjelaskan upaya apa keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Coba Rizky jelaskan upaya apa pelestarian sumber daya alam. Memperbanyak sumber daya alam. Ya, terus? Sumber daya alam. Ya pintar. Ada memperbanyak sumber daya alam. Tadi Rizky menjawab melindungi sumber daya alam. Nah ada lagi dua, Rizky ingetin ya, memelihara sumber daya alam. Terus sama yang keempat, menghemat sumber daya alam. Nah, diingetin ya dan dilakukan di rumah. Pinter. Karena Rizky sudah paham dengan manfaat barang bekas? Sudah kan? Nah, bisa membuatnya di rumah? Bisa. Nah, nanti ajak kawan-kawannya di rumah ya membuat. Kan banyak bekas-bekas sampah-sampah yang tidak terpakai. Dicoba di rumah bareng kawan-kawannya ya. Yaudah yuk. Yo Rizky, pimpin doa kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Yaudah ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.